Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulad. Oke cuy, ini sekarang gua udah menyentuh di bagian headnya ya. Dan headnya ini gua akan ganti seal clapnya dengan yang original. Oke, usahakan untuk seal clap ya. Kalau bisa memakai merek Suzuki, motor apapun itu, jangan lupa gunain merek Suzuki ya, karena seal clapnya ini terbilang sangat gacor ya cuy. Motor apapun dimana-mana saat gua tanya-tanya ilmu perbengkelannya itu pasti pakai seal clap Suzuki ya. Tapi untuk motor-motor bebek atau yang lain-lainnya itu belum tentu ya, karena ada perbedaan dari diameter bos clapnya ya. Oke, ini jangan lupa ya untuk bagian bawah ya, karena ini udah keluar semua partnya. Nah, di sini ada ring topi bawah ya, yang dimana dia tipis ya. Nah, lalu seal clapnya untuk awal pemasangan bebas, mau langsung pasang bisa, mau dikasih oli dulu bisa ya. Karena di sini gua cari aman ya. Nah, ini untuk pemasangan batang klep ya, kasih aja pelumas sedikit untuk batang klepnya ya, supaya awal saat dihidupkan itu kan mesin butuh waktu ya untuk menaikkan oli ke bagian headnya ya. Nah, dan ini untuk pengecekan bos lap seperti ini ya cuy. Nah, kalian bisa dengar suaranya ya. Tapi ini untuk nutupnya jarinya jangan terlalu ditekan ya. Kalau terlalu ditekan itu bos klep sedikit bermasalah pun pasti akan menimbulkan suara nyaring ya. Jadi tiap pengecekan itu asal tempel aja jarinya ya, dan ditarik secepat mungkin ya, secepat mungkin tariknya cuy, supaya klepnya itu bisa menandakan apakah masih ada kevakuman di dalam botol klepnya. Oke, ini udah tinggal dipasang aja ya. Ini tinggal melakukan pemasangan per klep ya cuy. Untuk pemasangan per klep ini bagaimanapun bebas ya caranya. Untuk ganjel bawah ya bisa pakai lap seperti ini ya, seperti yang gua lakuin, atau pakai apapun lah, yang pada intinya itu mencegah si batang klepnya turun ya saat si per klep ditekan ya cuy ya. Kalau pakai trackernya ya ada kan alat trackernya itu ya, seperti ini ya cuy ya bentuk alatnya, tapi menurut gua itu lama ya. Nah, dan ini untuk per klep, posisi yang rapet itu ada di bawah ya cuy, tapi ada juga yang berasumsi lain ya cuy ya, itu mah masa bodoh lah, sabodo pokok namanya. Gua mah nggak mau cari konflik apapun ya, yang penting kita setiap mekanik punya caranya masing-masing ya. Kenapa itu yang rapet ditaruh bawah? Ya nggak tahu gue juga ya. Kalau secara logika sih, logika dan asumsi gue itu tekanan terberat itu adanya di bawah ya, tahanannya itu ya, kagetnya itu ada di bawah ya. Jadi yang lebih rapet itu otomatis logikanya lebih kuat ya daripada yang renggang ya. Sedangkan yang di atas itu butuh keelastisan yang lebih ringan ya, makanya diperenggang lah si pernya itu. Nah, ini untuk pasangnya seperti itu ya. Kuku klepnya ya tinggal taruh aja di tengah ya, kalau bisa usahain kiri kanan ya supaya lebih gampang. Nah, ini sekali colok langsung jadi ya, sekali tusuk ya. Kalian gunakan kunci T14 ya, itu yang udah paling rapat banget dan paling pas banget ke topi klep bagian atas. Jadi nanti kalian bisa pakai plastik bekas part yang itu tuh seal klepnya, bisa pakai lap pun bisa ya, pakai karet ban juga bisa ya. Tadi gue udah cari karet ban yang hilang ya, nggak tahu kemana. Pakai karet ban sebenarnya lebih gampang sih, tapi ini alhamdulillah pakai lap ini juga mudah ya cuy ya, langsung masuk ya.
Walaupun kalau misalkan bisa dibilang ya lebih enak pakai alat ya, tapi lama ya cuy ya. Lama, malah apa? Malah memperibet ya. Nah, sesudah kelar gitu ya, pastikan kalian ketuk-ketuk pinggirannya supaya benar-benar maksimal ya. Kunci kuku klepnya itu supaya maksimal ke bagian batang klepnya. Oke ya, sudah itu semprot terus ya. Pokoknya dijaga kebersihannya sebersih mungkin ya cuy ya. Karena kalau misalkan ada oli nggak naik ya, itu kan nggak lucu ya cuy. Ya pokoknya ada sumbatan-sumbatan gitu, kotoran itu nggak lucu cuy. Oke, sekarang kita tes ya. Sesudah tadi di skir, kini kita tes bagian kompresinya ya. Ini kompresi itu ada di kubah ini ya, di klepnya ya. Kompresi itu ada di klepnya. Nah, di sini adalah ruang bakar ya cuy. Nah, ini mau gua tes apakah sesudah di skur tadi masih bocor atau enggak ya. Dan untuk obat skurnya itu kalau bisa jangan yang botol kuning ini ya. Ya berhubung gua punya yang botol kuning ya. Ya mau gimana lagi, yang ada aja. Nah, terus ini tembak ke sini ya. Dengan angin bertekanan tinggi ya. Dan ini alhamdulillah untuk in-nya mantap. Dan untuk X-nya juga alhamdulillah ya, udah mantap siap tempur. Oke. Untuk obat skur bisa pakai apa ya? Botolnya warna biru tua lah gitulah. Apalah mereknya itu gua lupa ya. Itu lebih bagus sih katanya ya. Cuma nanti gua tunggu habis dulu aja amrilnya. Tapi ini pun alhamdulillah sih, pengerjaan penyekurannya sangat cepet ya cuy. Alhamdulillah nggak makan waktu lama juga, sekali jadi ya. Dan di tipe obat skur itu ada dua tipe ya. Yang satu kasar untuk benar-benar ngikis atau meratakan. Yang satu lagi untuk finishing atau penghalus dari payung klepnya ke seating ya, seating klep. Kalau untuk penghalus gue saranin ya sebisa mungkin kinclong ya, semisal kalian punya autosol atau batu hijau ya, langsol atau apalah itu mereknya, itu nggak apa-apa, lebih bagus menurut gua ya, karena bener-bener halus ya, halus kayak di chrome gitu ya cuy, jadi kerapatannya sempurna, perfect lah. Nah ini untuk pemasangan pelatuknya ya, pelatuknya ini sebenarnya mau kebalik juga nggak masalah ya cuy, cuma ini gua udah inget nomornya ya, karena udah keseringan bongkar mesin ya. Pokoknya angka yang terbesar itu berada di X ya. Angka yang terkecil itu berada di in ya. Di sini gua nggak ngeliatin ya untuk angkanya ya. Intinya pokoknya di pelatuk itu ada angkanya. Semisal 32 ya. Itu 32 dan 34 lah semisal gitu ya kan nomornya. Untuk yang 32 itu berarti di in, dan untuk yang 34 itu berarti di X ya. Pokoknya kayak gitulah untuk patokannya. Nah ini untuk pelatuk ya, seperti ini ya. Nah karena ini gue lupa bawa tang ya, dan males juga ngambilnya ya. Nah ini untuk ringnya ya, ring spasi untuk pelatuk ya. Ini bener-bener gak ada celah gerak kanan kiri cuy ya. Kalau Suzuki Shogun Smash ya, ini bener-bener gak dikasih celah kanan kiri ya. Oke, makanya gini logikanya, kalau mesin ini ngelitik ya, itu klepnya jangan dirapetin ya, malah nggak power mesinnya ya. Karena apa? Udah mustahil banget kalau semisal pelatuknya bagus, setelan pelatuknya bagus, terus celah klepnya bagus ya, itu udah nggak mungkin lagi ada ngelitik ya. Kalau misalkan masih ada terjadi ngelitik, itu bisa dicek ke tempat yang lain ya, seperti piston ataupun tensionernya ataupun lidah tensionernya ya, yang kayak kemarin ini udah iclik banget ya cuy suaranya. Nah itu untuk ring space-nya, ring spasi atau ring spacer itu berada di sebelah
yang pokoknya tutup lah, tutup rantai keteng ya, bukan di sebelah yang arah busi ya, bukan, tapi di sebelah yang keteng. Nah ini untuk pen yang pendek itu berada di bawah ya. Untuk masang pelatuknya ini keterampilan kalian masing-masing ya cuy. Lebih mudah lagi kalau pakai tang yang tang lancip gitu ya, yang panjang ya. Nah, ini dipas-pasin aja. Sebelumnya pennya jangan lupa dikasih oli ya. Pen yang pendek itu di bawah. Oke cuy, gua sambil udut dulu ya. Oke, ketika udah masuk semua, oke, pastiin normal ya, nggak seret ya. Nah, ini untuk bagian head ya, rahasianya. Kalau misalkan bos klep beneran normal ya. Nah, terus ini pelatuknya normal ya, setelan pelatuknya normal, batang klepnya juga normal, nggak jeber. Itu nggak mungkin nimbulin suara ngelitik ya cuy. Terkecuali pelatuknya hancur lah udah inian, atau nokenasnya juga udah bobrok atau gimana ya, itu kemungkinan bisa menimbulkan suara ngelitik. Dan bisa juga karena dekompresi ya, dekompresi dengan nokenasnya itu udah nggak sejajar, atau ya pokoknya gesekannya udah terlalu ekstrim lah ya, pokoknya ada timpang lah, pokoknya nggak balance di situ ya. Susah sih ngejelasinnya ya, karena ini nggak ada dekompresinya ya. Itu juga bisa nimbulin suara berisik ya. Yang bikin suara berisiknya karena dia nabrak klep X ya cuy ya, nabrak pelatuk X. Itu menyebabkan adanya ngelitik ya. Pokoknya di setiap putaran nokernasnya itu dia jadi agak ngelitik. Makanya ketika mau tes cek lagi gitu saat pemasangan, apa yang salah, puter noken asnya pelan-pelan ya, dan cari celah dimana pelatuk itu kalau misalkan dia bisa gerak ya, naik turun di lift tertentu atau base circle noken as tertentu, nah berarti itu noken asnya yang aus ya. Oke, seperti itu ya cuy. Nah, ini tinggal dipasang aja pen yang atasnya ya. Oke, jadi sekali lagi untuk mencari penyakit di head Suzuki ini ya, kalau misalkan ngelitik di head ya, itu bisa dari pelatuk yang sudah usia, pen pelatuk yang sudah usia, noken asnya juga usia. Nah ini untuk pas pennya masuk semua, ini harus nggak boleh kehalang ya lubang tusuk satenya, berarti itu pemasangannya bener ya. Nah ini untuk setelan pelatuknya juga harus benar-benar presisi ya, ada di tengah-tengah ya cuy ya. Kalian harus perhatiin itu harus ada di tengah-tengah ya. Kalau misalnya ada di sebelah kiri atau ke kanan ya, kemungkinan itu ada yang nggak beres ya cuy ya, ada yang nggak beres. Pokoknya dicek lagi, entah kalian coba pelatuknya dibalik atau bagaimana ya, pokoknya cari sejajarnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa dan pas dites nyala nggak ada masalah, ya udah berarti aman aja ya cuy. Nah ini untuk pinggiran sini usahakan jangan pakai lem ya, jangan pakai lem, usahakan ya cuy. Kalau bisa ganti sealnya aja. Kalau sealnya yang baru itu masih tebal, itu udah bisa nutup oli ya, nggak mungkin nggak mungkin bocor ya di situ ya cuy. Jangan dikasih lem, takutnya jalur oli ke noken asnya itu ketutup ya. Oke, untuk head udah clear. Oke, ini untuk sekarang kita beralih ke bagian kopling ya. Tapi di sini gue cuma mau ganti pakinya ya. Tapi di sini juga sekalian kok ini akan gue bongkar ya, karena pembersihan ya. Karena ini waktu dibuka itu kayak wow, amazing sekali ya. Kotorannya itu benar-benar luar biasa ya. Dan di sini yang bikin gua mencengangkan lagi, ini murnya sama sekali belum kena kunci ya cuy. Ini belum kena kunci murnya, luar biasa ya. Ini baru gua yang perawanin ya untuk mur koplingnya.
luar biasa mantap ya. Nah ini untuk yang belum tahu cara pemasangannya, ini bisa kalian perhatikan ya. Cara pemasangannya nanti juga ada di sini. Pokoknya gua akan rinciin sedetail mungkin ya, dari mulai pembongkaran sampai perakitan ya. Nah ini untuk kanvas gandanya ini berbeda dengan Shogun ya. Kalau Shogun kan lebih besar ya tapaknya. Kalau ini kecil untuk kanvasnya ya. Dan ini untuk mangkoknya ya, ini cuma kemakan hitungan mungkin 0,0 mili sekian gitu ya. Karena ini gila banget, masih tebel banget ya. Luar biasa ini Suzuki ini. Entah dari apa buat spare partnya, gue juga nggak ngerti ya. Pokoknya luar biasa. Nah ini untuk kotorannya ya, mohon maaf ya mas ya, ini saya nggak bisa bersihin total ya kalau kondisi si mesinnya nggak turun ya. Jadi saya bersihin aja sebisanya ya. Jadi sisanya bisa menggunakan oli apapun atau mengganti olinya secara rutin ya. Jadi untuk kotoran-kotoran sludge oli itu bisa ke bawah ya. Sludge oli lamanya, sludge ya. Sludge itu ya kayak kerak-kerak kayak gini ya, nempel di crankcase, itu bisa terbawa atau terkuras lah oleh oli yang baru. Nah ini di sini juga untuk diperhatiin ya, dari cakar rayam apa itu ya, botolannya itu semuanya masih normal tanpa kendala yang berarti ya. Yang kemarin katanya sempet gak enak pindah giginya, yaitu ada di kanvas koplingnya ya. Itu untuk perpindahan itu kita harus ganti ke yang baru kanvas koplingnya ya. Kalau untuk tenaga awal itu ada di kanvas ganda ya. Jadi untuk area kopling udah pernah gue jelasin di video apa itu kopling gitu ya, di Motor Evo ya. Jadi intinya cara kerjanya semuanya sama ya cuy, kayak gitu tipenya. Nah ini bisa dilepas satu-satu ya. Ini kotoran bekas kanvas gandanya, yang lain-lainnya ini banyak banget ya. Karena ini umur atau usia motor ini sudah ada di 20 tahun ya cuy. 20 tahun, bayangkan aja kanvas gandanya masih setebel itu. Ini luar biasa. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi, ini udah sangat di luar nalar ya cuy ya, kekuatannya luar biasa. Oke, jadi ini nanti gue akan coba langsung bersih-bersih aja ya cuy. Nah ini untuk kotorannya luar biasa ya. Ini kemungkinan kayak diisi oli bekas sama jorok banget ganti olinya ya. Mungkin ini owner sebelumnya ya. Kalau si emasnya ini saya percaya banget ini orangnya rajin ya. Ini langsung ke pembersihan aja ya. Itu lihat ada kerak-kerak yang keras nggak keangkat. Nah jadi ini gue skip aja, nanti kita langsung ke hasil jadinya ya cuy. Ini parah banget ya. Takutnya dibersihin itu ya rontokannya masuk ke dalam ya. Makanya nggak bisa ya. Nah ini untuk rantai timingnya ya, diganti yang baru ya. Ini yang baru original ya, real SGP ya. Sayangnya gue lupa nggak ngasih lihat yang sebelah sana ya. Kalau untuk yang tipe-tipe lama itu masih ada hologramnya ya, dan hologramnya itu kayak apa ya, dia ada sinar-sinarnya ya, itu original ya. Kan ada tuh yang ada hologramnya tapi nggak ada sinarnya, nah itu nggak ada kilauan sinarnya, itu palsu ya. Kayak ada kilauan sinar warna biru ya, biru ya, pokoknya violet gitulah. Nah di sini untuk one way-nya udah jebol ya, jadi one way rusak, pelornya udah nggak ada, dan gear starternya itu juga nggak ada yang besar ya. Ini gear starter kecilnya ada, masih ada. Nah ini udah tinggal dipasang aja, karena sebelumnya gue udah bersih itu udah maksimal ya, udah maksimal. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngebersihin lagi ya, tapi kalau misalkan saya gunain cairan jahat dalam posisi mesinnya utuh begini itu nggak bisa ya, nggak bisa.
karena takutnya ya masuk ke dalam ya cairan jahatnya. Kalau kita mau full bersih total sampai kinclong itu harus turun mesin ya, belah mesin. Nah ini tinggal tutup aja. Untuk seal persnelingnya udah gue buka ya, ini yang bocor di seal ini aja, jadi mau diganti. Kalau untuk yang belum bocor ya mending pertahanin yang bawaannya ya, karena itu masih original ya, daripada yang KW-KW yang kita pasang. Oke, jadi di sini gue akan detailin ya untuk pemasangannya ya. Seperti biasa kita harus keringkan ya, keringin banget ya. Nah untuk bearing, karena tadi udah kesiram bensin, kalau bisa dikasih pelumas dulu ya, supaya bearingnya itu nggak kaget ya. Untuk bearing rasio juga ya dikasih pelumas ya. Ini lihat ya, nggak kebayang kotorannya ya, kotor banget ini ya, apalagi bagian dalam ya. Nah ini untuk pemasangan apa ya, ini peloran segitiga untuk persneling ya, seperti itu, yang ada coakannya itu di dalam ya. Dan ini langsung masuk ke as apa ya yang ada di crankcase ya. Nah ini untuk ring ini ada perbedaan ya. Nah ring tipis ini adanya di krukas, untuk diameter sama ya. Ring tipis ada di krukas, yang tebelnya ada di bagian as rasio. Itu untuk penahan rumah kopling ya. Nah, ini yang tebel di sekunder, dan yang tipis di primer. Nah ini di sini kasih pelumas lagi ya, karena nah ini kering banget ya, karena habis dicuci ya. Jadi harus dikasih pelumas ya. Karena kalau nyala tanpa oli ya sayang banget ya, soalnya ekstrim banget ya, kecepatan mesin tuh ekstrim. Jadi takutnya ada aus sedikit ya, malah nantinya kedepannya nimbulin masalah. Nah ini untuk rumah kopling juga yang tadinya ledak banget, nah ini udah maksimal ya. Nah, dan itu untuk bagian tengahnya ya. Kalau untuk motor-motor lain kan biasanya ring doang ya. Kalau itu ada apa ya, kayak bos topi ya, bos tapi ada topinya. Nah ini langsung aja dimasukin berbarengan ya. Nah ini untuk mempersingkat waktu gua langsung skip aja ya ke langsung masuknya, karena itu memang butuh keterampilan ya, bener-bener butuh keterampilan ya. Nah dan hati-hati ini untuk yang cagenya ya, bentengan cage itu jangan sampai amburadul ya. Kalau yang belum paham mungkin agak ribet masangnya ya, karena dia sedikit berbeda. Bentengan cagenya harus dilepas satu persatu, atau si plastiknya itu bisa dibelah dua ya, jangan dimasukin langsung, itu nggak akan ketemu ya. Nah itu untuk ring ya, ring di bagian rumah kopling ya, ring besar dan ring kecil ya. Nah untuk di primernya juga sama ya. Nah ini untuk murnya ukurannya sama, 19 kunci 19 mili ya, kunci 19 mm. Nah itu bisa dilihat ya, mangkoknya itu apa ya, kayak kita mau mengucapkan kata-kata keren tuh ya, kata-kata keren untuk partnya ya, udah nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata lah pokoknya. Nah ini harus dipastiin ya, untuk cagenya ini masih berfungsi normal banget ya. Untuk mundur dia harus los, ke depan harus nyangkut. Nah ini harus masuk ke centilannya ya, centilan di bagian krukas. Nah ini ring kecil ya, itu untuk rumah kopling juga susunannya seperti itu ya. Ini gampang banget ya, gampang lah, mudah banget dipahami. Nah ini ada kawan ya yang nanya-nanya, dia juga mau belajar tentang koplingnya. Kebetulan ini dia itu adalah owner Smash Boboiboy ya, yang biasa nongkrong di sini. Nah itu untuk ring masuk ke dalam duluan ya. Terus di sini ada per dan juga bos topi lagi ya. Oke langsung masuk seperti itu.
Nah ini gue lagi ngejelasin di sini yang mana primer, yang mana sekunder ya. Nah, setiap yang ada di depan itu sebutannya primer, dan yang ada di belakang itu sebutannya sekunder. Nah di rasio as rumah kopling itu dijadinya primer ya, yang belakang as gear jadi namanya sekunder. Nah ini udah oke ya, ke belakang los dan ke depan harus nyangkut. Sama ini kedua gitu aja sih. Nah ini dikasih lagi pelumas koplingnya ya, karena nggak dibuka ya. Supaya nggak kaget saat mesinnya dinyalakan ya cuy. Oke, ini tinggal kencengin bautnya dan dipasang blok koplingnya ya. Tapi kalau kalian harus teliti-teliti lagi ya, karena ini pakai packing biasa ya, pakai packing biasa, jadi harus bisa disesuaikan ya, jangan sampai ada yang aneh. Nah ini tinggal kencengin bautnya. Nah untuk megang atau tangan kita nahan tuh jangan ragu-ragu ya, karena bahaya ya, impact itu putarannya kenceng banget ya. Oke mantap, ini udah oke, dan tinggal pasang packing dan juga bloknya. Nah di sini gue nemuin hal yang aneh ya. Nah kayak jalur olinya ini sedikit ketutup ya, nah tuh nggak rata ya, aduh kehalangan tangan. Nah itu tuh, nah wajar ya, namanya packing biasa ya. Itu disesuaikan lagi, digedein supaya lebih gacor ya masuknya. Ini akan berdurasi sangat panjang ya cuy ya, karena gue jelasinnya secara detail ya, dari mulai bongkar pasang dari mesin ini kotor dibersihin sampai bener-bener nyala ya. Jadi kalau kita mau detail ya panjang ya, namanya kita cari kedetailannya ya, pasti durasinya akan sedikit lebih panjang. Oke ini udah siap, tinggal ditutup aja ya bloknya, dan jangan sampai ada hal aneh-aneh kayak ganjel atau apapun ya, itu harus diperhatiin lagi, jangan sampai ada yang salah. Oke ini tinggal ditutup ya. Ini untuk seal selahnya ini masih bagus banget ya. Nah ini kan kayak gini nih ya, kayak ada sesuatu yang aneh, ganjel ya. Nah ini itu terjadi apa ya, as persnelingnya itu keluar ya, as persnelingnya itu keluar. Nah ini kalau kayak gini-gini jangan dipaksa langsung ya, as persnelingnya itu keluar jalur ya, harus cek lagi, teliti. Nah itu dia ya, harusnya dia nyangkut ke celah-celah cakaran di sana, atau dia malah keluar ya. Nah ini untuk udah masuk ini terasa pek ya, itu akan terdorong ya, bloknya itu terdorong per ya, nggak apa-apa langsung baut aja ya. Kan Suzuki ya Ioniq di situ ada pernya ya, untuk menjaga si as persneling nggak lari. Nah ini alhamdulillah ternyata pas hari Sabtu ini ya tukang bubutnya buka, alhamdulillah banget ya. Aduh dari kemarin nyari udah pusing cuy. Nah ini dia, sekarang kita masuk ke bagian area piston ya cuy. Nah ini udah di quarter ya. Nah ini yang namanya crosshatch itu kayak gini ya, dibikin sedikit kasar untuk apa, supaya
oli itu tertampung ya, tertampung di baret-baretan si silindernya ya cuy. Cross edge itu namanya ya. Nah, ini untuk pistonnya gue pakai merek Vim ya, OS 50 ya, atau dia berdiameter 54 mili ya. Karena ini pistonnya masih perawan ya, naiknya OS 50 ya. Oke, ini untuk bobot pistonnya berat banget ya. Vim ini berat banget bobotnya. Nah, ini gue bersihin ya. Kalau misalkan kita banyak waktunya terus request pembersihan luar ya, itu hitungannya gue masuk tarif beda lagi ya. Mohon maaf, jadi ya kita semaksimalnya aja. Nah, ini untuk pemasangan piston ya, jangan langsung pasang ya. Tetap kita harus perhatiin ya cuy. Perhatiin ya. Perhatiin baik-baik ya untuk gap ring pistonnya ini, jangan sampai kecil banget, apalagi sampai nggak ada celah ya, nanti yang ada bisa ngejim ya. Nah, ini untuk ring kompresi 1 ya, ini bener-bener hampir nggak ada gapnya ya. Ini fuller gue itu semua nggak ada yang masuk ya, ukuran fuller gue yang biasa gue pakai ini nggak ada yang masuk ya. Makanya ini akan jadi penyakit kalau gue langsung pasang ya. Makanya kemungkinan kalian nemu-nemu gagal atau gimana ya, nge-gym ya, ini ya salah satu faktor ya. Nah, sini gue udah kasih penjelasan ya. Ini adalah peran penting menentukan keawetan piston. Kalaupun paksa pasang nanti terjadi macet ya, itu pasti nge-gym ya pistonnya. Karena ring seher itu butuh celah juga untuk memuai ya cuy. Nah, lalu gimana kalau nggak ada gapnya begini ya? Tuh, ini ring kompresi 2 ini bener-bener hilang gapnya ya. Tuh, ini bener-bener nggak ada gap. Gap itu adalah celah ya cuy. Ada celah toleransi untuk ring ya. Idealnya 0,2, paling minimnya 0,1. Nah, ini caranya diamplas di atas kaca. Bebaslah gimana pun cara kalian, yang penting rata ya. Dan diukur ya. Diukur mau pakai celahnya seberapa. Di sini gue pakai 0,10 ya. 0,10 mm. Celah gapnya itu ya udah cukup banget sih harusnya ya. Sebenarnya masih bisa dibilang itu terlalu rapet ya, cuma kan ya gua nggak mau nanggung resiko ya, takutnya dikasih lebih lebar terjadi gimana ya kan. Lebih baik kita kasih kurang dulu ya daripada lebih, karena kalau kurang itu bisa ditambah, kalau lebih nggak bisa dikurangin ya. Kalau sesuatu yang udah kita potong nggak mungkin bisa ditambah kalau udah terjadi kekurangan ya, karena urusannya kan sama memotong gitu ya, atau menghilangkan ya. Oke, ini ring kompresi 2 letaknya ada di nomor 2 dari atas ya. Ini ring kompresi 1 ya. Ring kompresi 2 itu adalah ring baja ya, dia kayak lebih tebal banget. Nah, itu posisinya di bawah. Nah, ini untuk ada hurufnya ya, hurufnya itu di atas ya, atau menghadap ke cawakan atau dom pistonnya ya. Nah, ini makanya ini kompresi segini aja naiknya pasti padat banget ya. Ini padat banget. Nah, ini untuk pistonnya gue lupa video ya, jadi udah langsung ngepasang ya cuy. Mau gimana lagi ya, namanya udah ya lupa, beneran lupa nge-recordnya. Nah, ini untuk pemasangan klip pistonnya ya. Usahakan kalau yang masih takut atau ngeri-ngeri itu di bagian stang pistonnya ditutup lap ya, supaya kalau misal pun terjadi hal yang enggak itu ringnya mental, itu nggak masuk ke dalam ya cuy. Tapi kalau kalian udah yakin ya, udah pro lah ya, nggak perlu lah kayak gitu-gitu mungkin ya. Karena terkadang yang pro aja masih suka apes ya. Oke, ini udah dipasang pistonnya ya, udah jadi. Ini tinggal dipasang packing blocknya ya. Nah, untuk packing block bawah itu dia masih tipe kertas ya. Nah,
Ini ada 2 buah pin dowel ya, jangan sampai nggak dipasang ya. Lalu dikasih pelumas untuk pistonnya, dan di bloknya juga jangan lupa dikasih pelumas. Banjir juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk pemasangan bloknya itu kreativitas kita sendiri ya, bisa cepat bisa lambat tergantung kayak gimana kita kreativitas dari pemasangannya ya. Oke, ini pastikan ya semuanya udah top ya. Lalu ini ada packing kaleng ya. Kalau gue pribadi nggak pernah dilem ya cuy, dan nggak pernah nimbulin masalah. Kalau yang baru itu insya Allah ya aman ya. Itu jangan lupa lidah tensionernya ya, untuk bagian bawah dipasang. Dan lagi-lagi tadi gue lupa ya, gue bener-bener lupa, nggak di videoin pas pemasangan lidah tensionernya. Itu tinggal pasang aja semua ya. Untuk bagian depan juga jangan lupa pin dowelnya. Nah, ini gue sengaja isi oli lewat sini supaya mencegah ya jika terjadinya pompa oli gagal kerja, bagian depan ini sudah terlumasi ya. Oke. Walaupun sebelumnya ini udah gue kasih pelumas ya, tapi tetap gue seperti biasa selalu masukin oli lewat depan ya. Oke, tinggal dilap, dirapihin, dan kita akan langsung coba tes nyala ya. Ini tanpa knalpot dulu ya, untuk menentukan bahwa mesin ini tuh udah bener-bener nggak ngebul. Oke, ini alhamdulillah ya, untuk mesinnya udah nggak ngebul. Cuma gue gak nyaman banget karena tanpa knalpot tuh berisik ya, dan gak enak juga sama warga sekitar ya cuy. Oke, jadi gue akan langsung pasang knalpotnya ya. Nanti gue akan langsung pasang knalpotnya dan kita tes suaranya dengan ada knalpot. Nah, ya ini bisa kalian nilai sendiri untuk suara mesinnya kayak gimana ya. Gue nggak bisa ngejudge ini halus atau gimana ya. Ini harus dari penilaian orang lain ya. Oke, untuk yang tetap ngelitik atau gimana ya, itu untuk Suzuki itu benar-benar rumit coy ya. Rumitnya apa, toleransinya kecil banget ya. Kalau udah ada sedikit lobok atau apa ya, itu susah ditolongnya cuy. Kalau untuk Suzuki itu agak rumit ya. Yang penting pastiin aja pompa oli bagus, semuanya yakin bagus, ya udah. Kadangkala apa ya, mekanik Suzuki di luaran sana juga kalau misalkan seating klep habis atau gimana, atau rednya udah bener-bener nggak mampu halus ya, udah nggak bisa tolong, udah pasti ganti full set ya, satu set full ya. Apalagi ini head yang usianya udah 20 tahun ya cuy. Jadi gimana ya, udah termasuk wajar ya cuy ya, karena rajin-rajinnya oli juga ya, itu tetap akan menimbulkan keausan ya. Ini untuk suara kalian bisa nilai sendiri lah ya, suaranya kayak gimana. Dan ini untuk karbunya juga gue udah gimana ya, ini kurang serak lah. Karbunya ini udah menandakan dia ini mulai soak ya cuy. Karbunya ini udah capek lah, 20 tahun. Pada intinya si mesin itu ngaruh juga ya untuk suara. Kalau karbunya nggak balance juga si mesinnya juga nggak balance, perputarannya nggak balance ya. Kan pas gandanya nggak balance, buka tutupnya jadi kacau ya. Semuanya jadi kacau lah. Bisa mempengaruhi suara engine ya. Padahal sepele ya. Kayaknya cuma karbu gitu loh, kok bisa mempengaruhi kayak gitu. Besar pengaruhnya. Oke, ini kalian bisa dengar untuk suaranya ya. Silakan dinilai ya. Ini udah semaksimal gua ya, dengan part yang kebanyakan masih bawaannya. Jadi gini logikanya, satu mekanik garap mesinnya sama belum tentu yang kedua, ketiga, keempatnya sempurna gitu ya.
kadang ada yang nggak sempurna gitu kan. Kemarin dah lihat ya. Ya pokoknya tergantung kualitas si mesinnya juga ya cuy ya. Kayak Smash Boboiboy itu wah gila halus banget itu. Nggak masuk semua, Bo. Nah dan ini gua baru kemarin itu ya, kok businya pendek gitu ya. Apa ini tipe busi panjang, tapi setahu gua untuk Smash Shogun itu semua pakai busi pendek ya. Dan ini businya benar pendek, cuma anehnya kok nggak masuk full gitu. Nah ini ada bekasnya ya, bekasnya kelihatan jelas. Ini cuma masuk separuh ya cuy tuh. Dan ini dratnya juga jadi kacau ya. Nah dan ini gue coba ganti yang baru ya, karena yang lama dratnya juga udah tumpul ya. Jadi gue kasih yang baru dan gue akan coba sedikit paksain sampai bener-bener harusnya pada clear yang tepat gitu ya. Pokoknya sampai harus full ya, harus ke dalam. Jadi kalau si businya juga jauh, itu pembakaran juga jadi kecil ya cuy ya. Busi ngebakarnya kecil gitu, percikannya nggak maksimal ya. Jadi ini ya udah dari sananya ya, nggak tahu ini bekas owner yang baru, nggak tahu yang lama. Ini udah terjadi keselekan ya, miring ini ya, awal pasangnya miring ini, atau kemungkinan juga ragu-ragu sih ya. Tapi kalau gue ini kencengin sampai full maksimal, seharusnya ini masih dalam keadaan dratnya normal. Oke, ini untuk businya tinggal dikencengin aja ya, pokoknya sampai benar-benar ngepas. Jadi busi baru ini juga sedikit menolong ya untuk ngembaliin si dratnya ke bentuk semula. Nah itu kan jauh banget tuh ya, itu gue pasang sedikit aja udah keras banget ya. Jadi kayak dia udah mentok di situ, seharusnya nggak begitu ya, nggak begitu konsepnya. Itu harus benar-benar full sampai mentok ke ring daripada si busi itu sendiri. Nah itu jauh banget tuh ya. Kalau kalian bisa lihat langsung itu benar-benar belum mentok ya, jauh. Nah ini alhamdulillah masih bisa dinormalin ya. Dan sayangnya juga ini ownernya lupa bilang mungkin ya. Nah ini dicek lagi, harusnya sampai benar-benar mentok ke dalam sana ya, harusnya. Nah ini udah pas dan mepet sempurna ya cuy. Ya ini anehnya ini businya sih nggak miring ya, businya nggak miring. Oh iya di sini nih masih kurang sedikit ini ya, makanya gue tambahin lagi. Nah itu baru benar-benar mentok ya cuy, harus sampai benar-benar mentok. Oke sekarang dites nyala lagi ya, kayak gimana nyalanya. Dan ini sesuai dugaan gue ini udah bener-bener mulai soak ya karbunya ya. Memang kemarin juga ini Mulai soak. dia mau rembes sama full ya. Ini faktor nggak mau langsam gini juga pengaruh, di pengapian pengaruh, di karbu ngaruh, di kompresi ngaruh. Sedangkan ini kan kita kalau misalkan mau ngurut ya kompresi udah bagus ya, jadi tinggal mau coba misalkan ya tinggal ganti karbunya dulu gitu ya. Sayangnya gue nggak ada stok buat coba ya. Kayak Skyway kemarin aja ya, ada perbedaannya ya, jelas banget ya. Yang waktu itu ya karbu awalnya boros banget, setelah diganti karbu dia jadi normal langsamnya ya. Oke ini untuk hasil suara lagi-lagi ya, kalian bisa nilai ya, pokoknya kalian nilai ya suaranya kayak apa, kalian nilai ya. Pokoknya ini udah semaksimal gua ya, maksimalnya segini dan apa adanya. Coba kita tungguin panas ya, suaranya berubah nggak dia?
Oh. Ntar kita pakai filter aja dulu ya biar lebih jelas suaranya. Coba mana nih? Elah, elah, elah. Jalan ya, yang buka banget. Coba ya.
Udah jadi guys. Lagi meneliti ini yang punyanya. Ini terbuat dari apa ini katanya? Nggak rusak-rusak. Tank baja. Tank baja. Tank baja. Oke, sip. Langsung berangkat Malimping. Iya. Mantap. Ayo mas. Iya. Mas.